dahulu persembahan lagu oleh vokal grup SMP Negeri 2 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari VG SMP Negeri 2 Bandung akan mewakili Jawa Barat untuk tingkat nasional di Semarang pada tanggal 31 Mei 2014 di ajang FLS 2M tingkat nasional. Pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah lagu berjudul Lagu Sejagat dengan beranggotakan saya Febriana, saya Faras, saya Syafriana, saya Zubur, saya Fahri. Selamat menyaksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung Rasul. Puji sinahan syukur laksanakeun kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinahan salam mugia kana saja ka junjungan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang sadayana dipapahi rahmat asnana. Biasa kepengahyung dina acara launching keran air siap minum di SMP Negeri 2 Bandung. Ladies and gentlemen, please stand up for a national anthem of Indonesia and sing it with me. Thank you very much. This is hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandung kepada Bapak Haji Hendy Suryadi MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 coba ketika nanti tim penilai data semua harus sempat menyampaikan jargon kita SMP 2. SMP 2 Bandung. Jadi kita punya Bravo, punya Bandung
juara dan punya wali kota alumni SMP 2 yang juara juga. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ridwan Kamil, alumni SMP 2 Bandung. Beliau juga sangat aktif di KSMP 2, hadir pada hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, terlebih khusus yang saya hormati Dirut PDAM dan seluruh jajaran staf direksi yang nanti kalau juara 1 Jawa Nasional akan membantu lagi 2 keran katanya gitu. Itu yang saya hormati dan banggakan teman kami hadir dari TPUKS Provinsi Jawa Barat, Pak Lansa. Yang saya hormati Ibu dan Bapak para pengurus TPUKS Kota Bandung. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua DPRD Kota Bandung, Gus Neni, teman kami IKA SMP 2 Kang Ismet, Pak Wali, Kang Ismet luar biasa ya. Pak Nani kan sekolah gratis, tapi saya IKA siap membantu katanya. Alhamdulillah. Jadi kata Pak Wali Kota, Pak Nani tersier gratis sebab ada IKA SMP 2, ada Pak IKA SMP 2-nya. Berarti kita bacakan tidak syukur dari yang hari ini, lagi yang sangat bersejarah bagi keluarga besar SMP 2 Bandung. Kalau saya berbicara ada historis sejarah, ada historis Pak Nani menandatangani, nah ini kebacakan Pak Wali, menandatangani legalisir ijazah Pak Wali Kota ingin jadi wali kota Bandung. Biar bagaimana Pak Wali Kota menunjuk dan saya melihat nilainya fantastis berat kalian. Saya cek Kabupaten mana barang apa. Saya lihat ternyata luar biasa. Nilai ijazahnya 9,5 10 menurut saya. Hanya satu yang dapat 9,5 bahasa Sunda. Kata bahasa Inggrisnya 10 Pak Wali Kota. Luar biasa. Jadi saya bangga beserta guru-guru. Dan kalau saya waktu itu mungkin mengajar di SMP 2, saya juga termasuk salah satu pengajarnya. Saya udah 57 tahun Pak Wali sekarang usia. Sudah punya cucu 11. Baru kemarin Pak mau lomba LSS ke tingkat nasional, agak sedikit depresi, sakit, masuk rumah sakit, biasanya enggak gitu ya. Karena apa? Karena ingin betul-betul juaranya itu ada di SMP 2. Sekolah sehat ini harus diraih di SMP 2. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sekali lagi mengucapkan selamat Pak, biarpun bagaimana saya bangga dengan Pak Wali Kota, alumni SMP 2, Ibu Ketua Tim Bengkarak PKK Kota Bandung, Ibu Atalia Ridwan Kamil, alumni SMP 2, tepuk tangan anak sekalian. Dan bukti hari ini beliau sangat eksis, sangat perhatian terhadap sekolah kita, hadir dalam rangka memberikan bantuan keran siap minum, bayangkan oleh anak sekalian, yang apabila juara nasional dapat 2 lagi katanya. Ini kewilayahan ini memperhatikan lagi untuk proses penilaian pada saat nanti di penilaian datang. Keempat, saya punya pengalaman ini yang keempat yang sangat penting. Penilaian lomba sekolah sehat ada satu bentuk seremonial, tidak seperti adipura, ujuk-ujuk ke sekolah langsung pakai dudukui masuk. Tapi kalau lomba sekolah sehat ini betul-betul ada seremonial, ada penerimanya, ada presentase tentang proses kegiatannya, dan ada penerimaan yang sangat resmi. Saya berharap pada saatnya nanti Pak Wali Kota hari Selasa untuk betul-betul bisa hadir Pak Wali. Biar Bapak keluar kota sampai hadir di kabar ini. Ayo hadir Pak Wali Kota sareng Ibu dalam rangka mendampingi tim penilai. Insya Allah kami dan teman-teman siap untuk meraih Bandung juara dan Kota Bandung khususnya sekolah SDBDI dan SMP 2 bisa meraih yang terbaik. Ke-1 tentunya terbaik. Saya tidak mau juaranya kedua, ketiga, ke-1 di tingkat nasional. Tadi saya juga sendiri mohon maaf penyampaiannya. Bila itu dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP 2 Bandung. Ladies and gentlemen, the next welcoming remark from the Managing Director of PDHM Pertamini Kota Bandung. Please, Mr. Insinyur Kian Sofiani.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya cintai Pak Wali Kota. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dan para SKPD, pimpinan SKPD atau mewakili. Yang saya hormati kepala sekolah SMP 2 SD Tinggi, para dewan forum komite sekolah. Yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK, para hadirin yang saya muliakan, selamat pagi, salam sejahtera. Sungguh kebahagiaan bagi PDAM bisa bertemu di lingkungan sekolah seperti ini. Pak Wali Kota, izinkanlah saya menyampaikan sedikit penjelasan tentang apa itu PDAM dan logonya. Maksud Pak Wali sangat paham, tapi izinkanlah mungkin forum ini saya juga menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari kasir ada logo PDAM, di situ ada berwarna-warni. Yang pertama, warna biru itu adalah core bisnis kami melayani air minum, menyediakan air minum. Kemudian di situ ada yang warna grey, abu-abu, itu adalah core bisnis kita. Yang kedua itu penyediaan atau pengelolaan air limbah. Dan dibalut dengan warna hijau, itu warna hijau adalah kepedulian kami terhadap lingkungan. Jadi apapun kegiatan kita tidak melulu menyediakan air minum dan air limbah, tapi semuanya dalam konsen pada penyelamatan lingkungan. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting adalah di tengah-tengahnya itu warna putih. Karena warna putih ini bisa berarti sebagai warna air karena warna bersih. Tetapi yang paling penting adalah warna hati, bahwa kita bernama PDAM tahun ini, itu warnanya itu Wali Kota. Jadi warna itu tidak hanya dicerminkan dengan warna airnya yang jernih, tetapi hati kita dalam mengerti pada masyarakat Kota Bandung ini. Daya masyarakat, daya kecemburuan, tapi semuanya ada dalam hati yang penting. Mudah-mudahan dengan pembinaan Pak Wali Kota, kami terus bisa mengambil pada masyarakat Kota Bandung dengan hati yang penuh yang bersih. Bapak Ibu sekalian, Wali Kota yang sama, bahwa pada pagi hari ini akan di-launching itu pemanfaatan dari keran air siap minum. Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota, kalau misalnya kami mengundang Bapak Ibu sekalian, ke PDAM kemudian merasa dahaga, kemudian yang mencari rasa kuatnya, saya jamin itu siap minum. Maka pada saat sumbing kepada singa, sumbing ke pakar, saat kita punya treatment, pada saat haus, nyium cair tidak rasa kuat, langsung diminum, itu aman. Bakterinya sudah nol, gitu ya. Kejernihannya luar biasa, siap diminum. Tetapi kenapa kita belum bisa mendeklar sebagai air minum? Bahkan kita sekarang masih dinamakan air bersih. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang sama, mohon dimaklumi bahwa produksi kita dari segi kualitas itu sudah bisa treatmentnya. Tapi mohon dimaklumi bahwa pada saat memasuki jaringan air perpipaannya, ini kan ada yang sudah perpipaannya sudah khusus, sehingga kita tidak untuk sementara tidak mendeklar dulu untuk sebagai air minum. Lalu bagaimana dengan istilah perusahaan air minumnya? Nah, secara bertahap kita memang menyediakan zona-zona air minum, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa daerah sirkuit misalnya. Kita sudah siapkan 2000 sambungan rumah itu adalah siap minum. Kunaon cenah PDAM teh ongkoh monopoli tetapi rugi katanya, gitu ya. Ongkoh monopoli tapi rugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon dimaklumi bahwa untuk kondisi sekarang dengan terbitnya PP 16 2005, penyediaan air minum itu tidak monopoli oleh PDAM. Tidak oleh PDAM. Jadi kalau misalnya ada developer yang membuka satu lahan tanah, kemudian ada perumahan, mereka punya mata air, kemudian mereka bisa menyediakan air minum, itu dipersilahkan oleh PP 16 2005. Sehingga jika Pak Wali Kota menargetkan pada tahun 2015 itu kita 80%, tentu ini 80% ini tidak hanya di pundak PDAM, tetapi juga ada misalnya dari developer, dari mungkin ada pengusaha-pengusaha air lain, itu dipersilahkan. Nah, pertanyaannya kembali pada penanya itu, kunaon katanya bahwa ongkoh monopoli tapi rugi. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa dengan pembinaan Pak Wali Kota Pak Ridwan Kamil ini pada tahun 2012, meskipun kita mendapatkan profit yang hanya 6 miliar, di tahun 2013 dengan pembinaan Pak Wali kita
profit kita berlipat-lipat sampai ke angka 22,9 miliar. Nah ini jadi pembinaan Pak Wali, Pak Wali Kota. Jadi saya kira ini dari sekian miliar itu tentu saja akan kita setorkan ke Pak Wali Kota itu sebesar 55% sebagai PAD. Nah kemudian kita juga ada dana CSR dan insya Allah tadi juga sudah ada instruksi dari Pak Wali Kota apakah di taman-taman atau utilitas publik itu bisa disediakan KSM. Kita coba evaluasi karena memang ada satu persyaratan bahwa untuk menyediakan KSM seperti ini adalah pengalirannya harus 24 jam. Nah jadi kita harus dilihat. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah PDM kenapa begitu antusias untuk menyediakan air siap minum di sekolah-sekolah? Karena kita sadari bahwa para siswa ini adalah cikal bakal pemimpin kita di masa depan. Mudah-mudahan paling tidak siswa-siswa ini adalah yang punya pengganti kami, pengganti saya. Karena memang yang berminat untuk menjadi direksi, yang berminat menjadi karyawan PDM ini semakin berkurang Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena gajinya kecil Pak Wali Kota. Jadi mereka teknik lingkungan, teknik berkiprah di luar dari PDAM. Nah mudah-mudahan SMP 2 ini sangat berminat untuk menjadi pemimpin PDM di masa depan gitu. Meskipun mungkin niat utamanya jantan Wali Kota. Bapak Ibu sekalian, itu yang segera selamat untuk SMP 2 dan SD BPI untuk mengelola KSM. Dan mungkin nanti juga ada arahan dari Pak Wali Kota, jangan sampai kita ini sangat gampang membangun tetapi sangat susah untuk memelihara. Sehingga tadi pun kalau ada semacam janji yang tidak tertulis dengan Pak Kepala Sekolah SMP 2, kalau nanti ada juara gitu ya, akan ditambah 2 lagi. Mudah-mudahan kita lihat maintenance yang satu ini bagaimana, yang 2 ini bagaimana, SDPPI bagaimana gitu ya. Kalau misal maintenance-nya agak susah, mungkin kita juga akan susah untuk menitipkan instalasi ini gitu ya. Jadi mohon dipelihara sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, Pak Wali Kota, itulah yang saya ingin sampaikan. Kami pun hadir dengan direksi yang lain, bahkan karyawan-karyawan PDM pun bersepeda Pak Wali dari Badasinga ke sini. Sehingga ini juga dalam dukungan program Pak Wali bahwa Bandung Juara itu salah satunya adalah bagaimana kita memanfaatkan kendaraan itu yang seminimal mungkin politik gitu ya. Dan kami ini dengan arahan Pak Wali sudah memulai hari Jumat ini bersepeda. Bapak Ibu sekalian, itu ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar SMP 2, Pak Nadi, Kepala Sekolah SMP 2 yang saya banggakan dengan segala prestasinya yang luar biasa. Tangan Pak Nadi. Ada di sini Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran, juga komite sekolah serta jajaran. Hadir Direktur Utama PDAM beserta para direktur yang setia menemani saya selalu Jumat bersepeda. Pak Kabak Kesra juga hadir di sini. Dan rombongan dari Dewan Pendidikan Kota Bandung juga, terima kasih sudah hadir. Seluruh pejabat dan staf Pemkot Bandung dan guru-guru SMP 2 yang saya cintai, pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau pidato di ruangan ini tuh memori-memorinya muncul lagi Pak, jadi rada terganggu konsentrasi tadi. Kencengan pertama di sini, tapi terjadi. Alhamdulillah jadinya mengembali. Lama saya itu angkatan 87, Ibu Wali itu angkatan 89. Saya kelas 3, Ibu Wali kelas 1. Tapi berjodohnya bukan di SMP. Saya SMA 3, Ibu Wali SMA 5. Dan bukan juga di SMA. Ketemunya saya di ITB, Ibu Wali di Unpar. Ketemu dalam satu peristiwa jatuh cinta pada pandangan pertama. Dengan jurus nomor 9 akhirnya terpikat hatinya. Di sini tempat saya main bola, latihannya ini macam-macam. Dulu saya juga sangat aktif ya, jadi saya merasakan setelah di umur sekarang leadership ya, kepemimpinan itu lahir karena ekstrakurikuler. Jadi ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional biasanya terlatih kalau kita
berdinamika di luar kelas, ya. Aktif di organisasi, gitu kan, belajar berinteraksi. Jadi ini penting. Kalau di SMA 3 ada semboyan ilmu pengetahuan berguna tapi budi luhur yang utama. Ya, knowledge is power but character is more. Saya kutip sedikit. Saya kira itu sangat penting. Jadi saya titip ke Pak Eli juga, tidak hanya urusan prestasi intelektual, ya, tapi juga karakter. Jangan jadi orang pintar tapi koruptor, ya. Banyak orang pintar tapi jahat. Ini terjadi fenomena seperti ini, yang kita anggap orang-orang intelek punya kompas moral yang tangguh, ternyata tidak begitu juga. Jadi pendidikan anak-anak sekolah, mohon pendidikan karakter didahulukan. Saya dulu aktif pramuka, OSIS, paskibra, sepak bola, lingkung seni Sunda, segala macam, gitu ya. Dan itu mungkin yang mendewasakan di luar kemampuan intelektual. Nah, saya merasa kalau itu bisa kita kejar, dari sisi SDM-nya kita bisa bangga bangsa ini punya generasi yang siap melompat membawa Indonesia jaya. Ya. Yang kedua tentu masalah sekolah. Nah, sekolah ini ada kebutuhan mendasar, tidak boleh ada sekolah yang kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, harusnya karena uangnya cukup. Kelas-kelas tidak boleh ada yang kurang kelas, tidak boleh ada yang tidak ada perpustakaan, toilet harus standar bintang 3 istilahnya. Jadi kalau boleh ada program peningkatan kualitas toilet, karena menurut Mahathir Muhammad peradaban semua bangsa diukur dari toiletnya. Jadi lembut toiletnya bau bersih, riweuh, rujin, mewakili keseharian kita juga akan begitu terhadap aspek-aspek yang lain. Jadi kalau saya lihat toiletnya rapi, saya sudah membayangkan manajemen kelasnya pasti rapi, manajemen pendidikannya pasti rapi, cukup dengan melihat toilet. Nah ini saya titip, mudah-mudahan dalam 3-5 tahun seluruh toilet-toilet di sekolah di Bandung bisa mengikuti SMP 2. Saya kemarin banyak CSR juga yang mau ke toilet juga, jadi nanti kita bisa obrolkan, suruh aja datang ke SMP 2 ya. Kalau betul sekarang siswa lebih betah di toilet dibanding di kelas, yaitu ada 2 hal, berarti kelasnya bisa enakan atau toiletnya terlalu nyaman, ya. Itu bisa 2 hal teori. Mungkin toiletnya terlalu banyak wifi mungkin ya, jadi. Tapi dulu mah saya nggak pernah nongkrong di toilet karena enakan gitu ya. Jadi, saya dulu tipe anak nakal juga ya, Pak Nani. Banyak condet di muka saya kalau di Zoom. Di SMP 2 saya pernah dihukum main bola di kelas. Bolanya saya tendang, kena kaca, kacanya pecah. Di sebelah ruang guru, lagi istirahat makan. Jadi kebayang lah ya. Dipanggil oleh kepala sekolah, dan hukumannya adalah disuruh membersihkan WC selama 1 minggu. Jadi tiap istirahat yang lain makan main, saya tersapu ngepel. Ada siswa datang pipis, keluar dulu, setelah pipis ngepel lagi. Jadi kayak Laskar Pelangi versi SD Banjar Sari dulu. Kenapa jadi wali kota kadang-kadang takdir tidak bisa kita duga, karena dia saya sudah menemukan profesi saya yang saya cintai. Dari kecil saya hobi berimajinasi. Jadi kaos kelas, ya, jaket kelas saya yang desain, ya, zaman itu. Ya. Jadi dari SMP saya hobi prakarya. Kalau bahasa Inggris 10, karena saya hobi nonton film memang. Jadi belajar saya bahasa Inggris lebih banyak atau tidak. Ya. Saya kira tadi saya mengapresiasi ya, tidak banyak sekolah yang trilingual dalam menjadi MC. Tepuk tangan buat itu. Karena kita ada program juga, ya, jadi
pamit kurang sehari, pamit pada hari. But if you invite me on Thursday, hari Kamis, tulis English, Mr. Mayor will speak in English. Yeah. Next year will be the ASEAN community. It means everybody from ASEAN will open business in Bandung. If we are not ready, we will be left behind. Jadi, saya perintahkan semua jajaran harus les bahasa Inggris lagi, Bapak Ibu. Ciri orang jago bahasa Inggris bukan tuvalnya 500. Ciri jago bahasa Inggris kalau mimpinya sudah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu mimpinya masih bahasa Sunda, mimpinya bahasa Indonesia, belum jago bahasa Inggris. Itu cirinya, karena alam bawah sadar udah cas-cis bahasa Inggris. Kemudian saya mendukung program Kota Sehat. Kalau ternyata tadi harus ada dukungan kewilayahan, nanti sore saya koordinasikan Satpol PP, Camat Sumur Bandung, Dinas Taman, BBMP ya, Dishub juga. Mudah-mudahan bukan hanya dalam rangka penilaian, tapi memang sudah tugas seharusnya saling mendukung. Dan saya mendoakan sekali supaya SMP Negeri 2 ini plus juga SDPPI ya, untuk para sekolah. Tinggal SMA-nya nih, titip Pak Eli ya, harus kalahkan Sukabumi. Gimana caranya tahun depan SDPPI, SMP 2, SMA-nya SMA 5 mungkin insya Allah. Sudah saya lihat di Twitter dinding vertical garden luar biasa, tepuk tangan buat teman-teman. Mudah-mudahan jadi percobaan. Tahun depan kita harus masuk finalis nasional juga. Drinking water, bahasa Inggrisnya ya, sudah lazim di negara maju, ya, ke airport di mana-mana. Bedanya sumber air minumnya sudah bersih dari sononya, jadi nggak usah pakai box lagi. Kalau di sana mah tinggal benda fitur air minumnya. Tapi karena di kita tadi masih banyak tantangannya, ada box yang harus disediakan. Saya titip kita bikin inovasi di taman-taman. Saya punya gagasan nanti bentuknya jangan kotak, bentuknya kayak robot transformer gitu, tangannya ngasih minum. Ya, jadi supaya salah satu visi Bandung itu adalah Bandung Kota Desain. Bandung Kota Desain itu segala rupa yang terlihat oleh mata harus indah. Ya, jadi saya titip ke semua kepala dinas, kalau mau bikin sesuatu lapor dulu Pak Wali. Kalau sudah Pak Wali approve, nah itu baru boleh berdesain. Karena saya uangnya keluar tapi hasilnya nggak optimal ke saya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin mendukung gerakan ini dan mudah-mudahan dengan fasilitas air minum ini bisa menambah poin ya, dan juga menjadi pelopor. Makin kesini bangsa kita makin beradab ya, makin betul kata Pak Pian, titip maintenance. Saya punya masalah besar dalam pola pikir. Pak Wali abdi ngaruntah daya wadah runtahna dulu. Saya kasih tempat sampah angger ngaruntah ya, tempat sampah masih baru ditaruhnya di sisi, kan tinggal 2 detik, belum udah mau, udah biasa lagi. Sekarang 40% tempat sampah Kota Bandung sudah diragasi, dipotongkan, digilo, dijatayu, dan seterusnya. Nah itu wajah kita hari ini. Orang marah-marah karena PKL, setelah PKL ditertibkan marah-marah karena susah cari barang murah. Nah itu kita, gitu. Ditertibkan marah, dan ditertibkan marah. Jadi dari renungan saya selama 8 bulan, kesimpulannya masalah besar bangsa Indonesia yang diwakili oleh orang Bandung adalah pola pikir. Terbiasa tidak taat aturan berjamaah, terbiasa ada pembiaran ketidaktaatan aturan. Dari orang kaya melanggar, kafe tidak berizin, reklame tidak berizin, sampai orang miskin pun melanggar, trotoar membangun tanpa IMB, ilegal di pinggir sungai, segala rupa. Sehingga kesimpulan saya, kalau adat sudah kamurung ke IGA, saya akan fokus reformasi Indonesia, reformasi warga Bandung,
melalui anak-anak sekolah. Merekalah agen perubahan masa depan. Jadi bulan depan, bulan Juni kita akan launching, saya minta SMP 2, SMP 5, BPI, pelopor yang paling istimewa, kita akan launching gerakan pungut sampah. 30 menit sebelum masuk kantor, 30 menit sebelum masuk kelas, seluruh siswa, ibu-ibu PKK, Ormas, LPM, PNS harus keluar dari tempat sekolah atau kantornya, pungut sampah dalam radius 1 km. Ya. Jadi jadikan ini percontohan nasional hanya di Bandung. Setiap hari ganjil, warga yang cinta Bandung keluar membersihkan lingkungannya. Tapi tidak membersihkan SMP 2 nya pasti tidak bersih. Radius 1 km, saya ingin melihat anak-anak keluar dengan segala caranya membersihkan. Saya kira membangun Indonesia perlu dengan cara-cara gotong royong seperti itu. Jadi insya Allah nanti diundang, kita akan launching bulan depan. Titip terakhir, Bandung kemarin oleh Pak SBY dijadikan percontohan di Forum Asia Pasifik sebagai kota dengan inisiatif Open Government terbaik Indonesia. Jadi artinya gunakan manajemen sekolah ini dengan teknologi, ya. Kita sudah ada e-kelurahan, kita ada paperless government. Saya minta SMP 2, BPI, SMP 5 menginisiasi paperless school, misalkan seperti itu. Kalau nggak perlu ada kertas, jangan pakai kertas, ya. Bisa seperti itu. Jadi tolong inisiatifkan komunikasi juga dengan teknologi, apapun yang sifatnya teknologi bisa kita persembahkan. Saya kira itu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya resmikan keran air siap minum di SMP Negeri 2 Bandung dan di SD BPI Bandung, hibah dari perusahaan daerah air minum PDAM Gentawoni secara resmi saya buka. Ibu Kepala Sekolah SD BPI dan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serta penerimaan keran air siap minum. Ibu Kepala Sekolah SD BPI, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandung, Dirut PDAM Gentawoni, Kota Bandung. Mohon perhatian, ini foto yang bagus ya. Dan juga penandatanganan sertifikat kualitas dari Dirut PDAM Gentawoni, Kota Bandung kepada Kepala Sekolah SD BPI dan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bandung. Boleh sini Bu. Pak, tahan dulu Pak. Ibu supaya dia. Udah nyala itu. Oh, biasa ngeget. Terus papian nomor 2. Karena cobain gue beli pada ayam Pak. Kena ambil lah. Papian. Tanggal walar Pak. Pak Kadis. Pak Kadis mana? Salah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komando Sahabat Ali, siap, gerak. Kanan, gencang kanan. Tak. Yang laki-laki ke arah kiri, yang perempuan ke arah kanan. Ya. Tegak, gerak, istirahat di tempat gerak. Karena dulu saya suka ikut sebagai pasukan pengacara, ya. Zaman SMP 2. Tepuk tangan buat SMP 2. Ya. Dulu saya kelas 1, zaman dulu mah namanya sama kayak guru. Saya kelas 1D,
kelas 2-nya di sini. Ini kelas apa sekarang? Oh, ruang kesenian. Kelas 3-nya 37. Dulu ikut jadi pengurus OSIS, ikut main volley juga, dan seterusnya. Jadi ruangan ini penuh memori yang positif dan sekarang jauh lebih baik dengan kepemimpinan Pak Andi, jauh lebih jauh. Kita lagi persiapan lomba sekolah sehat, mudah-mudahan kita juara Indonesia, karena Bandung juara. Kemudian hari ini ada 2 keran air yang bisa diminum. Jadi kalau usah beli lagi air mineral, cukup bawa apa istilahnya termos kecil, nanti diisi di situ, diminum dan seterusnya. Airnya sudah sehat karena ada teknologi canggih di belakang mesinnya. Titip, tolong dipelihara ya, jangan di macam-macamin, itu mahal, hanya SMP 2 dan SBP yang dibeli benda canggih ini. Kalau di SMP 2 ternyata bisa dipelihara, kita bikin di seluruh sekolah di Bandung, di seluruh taman-taman di Bandung, kita dengan keran air siap minum. Hari ini hari Jumat, hari olahraga, silakan melanjutkan kegiatan. Jangan lupa jadi pelajar harus 1 rajin belajar tentunya, 2 pengganti orang tua adalah guru, jadi harus hormat. Kalau mau curhatnya ke guru ya, jangan ke tukang beca atau siapa. Harus ke guru. Yang ketiganya tentunya ingat, zaman sekarang kalau mau pintar bergaul dengan orang-orang pintar. Jadi jangan salah bergaul dengan SMP ya. Jangan masuk geng motor, jangan ikutan godaan-godaan yang tidak jelas gitu ya. Main internetnya juga harus internet yang bermanfaat, oke? Kan suka banyak download dari kepo-kepo ya. Nah itu juga tidak apa-apa, tapi perbanyak akses internetnya yang sehat, yang berguna dan seterusnya. Nah terus untuk lomba sekolah sehat, titip, karena bulan depan kita launching, mudah-mudahan SMP 2 jadi pelopor. Kita akan ada gerakan pungut sampah tiap hari Senin, tiap hari Rabu, tiap hari Jumat. Setengah jam sebelum masuk kelas kita ambil sampah, tidak hanya di sekolah tapi di lingkungan di luar SMP 2. Kita buktikan ke dunia bahwa kebersihan Kota Bandung dimulai dari SMP 2 Bandung. Ya. Karena dulu saya alumni, sekarang jadi wali kota. Jadi siapa yang mau jadi wali kota Bandung ada? Menggantikan saya? 1, cuma 1, 2, 3. Semua nggak ada. Maunya jadi wali kota gitu ya. Oke, sekian dari saya. Mari kita resmikan. Titip ya, dijaga ya oleh adik-adik semua ya. SMP 2. Bravo. Kamu telat. Ulangi lagi, nggak boleh tahu nih. SMP 2. Bravo. Menuju Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kita juga silakan. Siap, ikuti semuanya. Tiga kartu. Satu. Tangan kiri dan kanan. Oh, narik. Baru baterai. Nanti balik dia tuh. Siap. Makeup punten Pak ya. Pak Kadis. Baterainya siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita resmikan. Siapa ditarik? Tarik. Apa ini? Nah ini bagi tarik. Ya. Jangan dicium tuh.
jalan berapa? Bisa Putra Pak. Oh, yang perempuan di mana? Oh itu Pak. Yang ke polisi. Enak, bintang 5 kali. Ini kejujuran ini Pak. Ini kan ada gantinya, terus dia membayar itu Pak. Pabrik kampung itu kan barolong di luar teh, jadi tempat kita dompet kosong itu. Nah yang disebut kejujuran itu bahasa apa ini Pak? Kalimat-kalimat ininya gitu. Iya, jadi ambil pembalutnya, bayar sendiri langsung. Iya. Terus ini kata-kata ini Pak seminggu sekali diganti Pak ini. Mana ini? Tulisan-tulisan ini ya. Ganti pakaian Pak. Ya di SMP 2 ini ada dua hal. Kita lagi persiapan lomba kota sehat nasional. Kita udah juara provinsi SMP 2 dan SD BPI, dan kita mudah-mudahan di tingkat nasional bisa juara juga. Di luar itu kita ada inovasi karena Bandung identik dengan inovasi. Nah inovasi yang pertama adalah kita bikin keran air minum yang orang bisa minum langsung dari keran, dari saluran PDAM. Nah, ada dua di sini, juga di BPI juga. Kita lihat kalau maintenance-nya baik, kita akan perbanyak di seluruh kota Bandung. Sehingga di Bandung, kalau haus, tinggal cari titik keran air minum langsung. Ya, kuncinya satu masalah sampah dulu ya. Selama sampah ini pola perilakunya tidak berubah, agak susah Bandung bersih. Jadi mari dukung Bandung yang bersih, yang juara dari sisi kebersihannya, dengan tidak membuang sampah sembarangan, gitu ya, dan menjaga kebersihan, memilah-milah sampah, itu aja. Kalau itu dilakukan warga Bandung, tahun ini Bandung bersih luar biasa. Beli Jumaan itu acaranya. Oh gitu Mun. Pilih kita bocor. Tapi Pak. Enggak, terus kayak dikit-dikit. Enggak doang. Bu, damang. Pak, ini memang baru pertama kali ya masalah ASF ini. Buat sekolah? Oh iya, jadi kita meminta PDAM banyak hal, meningkatkan kualitas pelayanan, juga inovasi-inovasi baru. Nah ini masuk kategori yang kedua, kita tes di sekolah yang memang jadi unggulan kota sehat, karena SMP 2 SD BPI ini sudah juara provinsi tingkat kota sehat, tapi belum di level nasional. Rencananya minggu depan, dan inovasi PDAM kita arahkan ke sini, gitu. Karena sekolahnya udah siap, ada 2 keran air siap minum yang dengan river osmosis, air ledengnya diolah sehingga langsung bisa diminum seperti halnya di negara-negara maju lah, seperti itu. Dan harapannya kalau secara evaluasi berhasil, kita nextnya selain sekolah juga taman-taman di kota Bandung ya, terutama jalur turis dulu ya, sehingga orang ke Bandung kenyamanan diperhatikan. Tapi untuk sekolah-sekolah lomba-lomba sekolah lingkungan ini selain air apalagi inovasi? Oh banyak, yang diinginkan gitu? ada toilet ya. Kalau toilet udah bagus, jadi ada toilet, ada penghijauan, kemudian ada tim kesehatan atau dari UKS dan PMR-nya juga terbaik. Saya kira kasat mata ya, yang kasat mata, yang kelihatan mata, dan juga yang sifatnya internal manajemen sekolah juga, termasuk lingkungannya juga nanti kita perbaiki. Dari segi desain juga nanti dilihat, maksudnya gini, apakah Bandung yang mau ditonjolkan dibanding sekolah lain yang ada di Indonesia itu apa aja? Ya, Bandung itu identik dengan inovasi. Jadi kalau nanti ditanya apa bedanya, kesehatannya sama, hijaunya sama, tapi inovasinya agak berbeda karena kita ada hal-hal baru teknologis yang kita jadikan percontohan. Pak, Perwal, Pak, PPDB, Pak. Oh, udah sedang kita finalisasi. Kemarin kan kita Udah Mei loh. Oh iya, tenang aja kan, pendaftaran bulan Juni tanggal berapa? 15 Juni sampai Juli. Udah Keteteran ya. Wah, udah disiapkan. Diulang lagi Pak, maksudnya ada keterlibatan birokrat juga ya di lingkungan sekitar untuk surat-surat pendukung sekolah, sertifikasi termasuk dari KONI ataupun apapun. Iya, yang pertama kepala sekolah tidak memegang kendali lagi dalam penerimaan siswa, kan sudah ditarik ke tim independen.
Kedua, yang urusan pemasukan nilai itu sudah ada oleh outsourcing input data operator outsourcing ke ITB yang lokasi penginputannya juga dirahasiakan. Jadi tidak ada lubang-lubang orang untuk mendekati manusia ke manusia kan seperti itu ya. Kemudian persuratan juga dengan surat pernyataan kalau berbohong ada ancaman pidana seperti itu dengan kriteria. Plus kita memotivasi orang memilih sekolah di wilayahnya. Jadi ada bonus 1,1. Jadi kalau dia NEM-nya 30, memilih sekolah dekat rumahnya, NEM-nya jadi 30 plus 0,3 jadi 33 kayak gitu. Kemarin LSM kan yang mau turun untuk memantau sejauh mana keseriusan dari birokrat di sekitar, seperti lurah, kecamatan. Nah, dari Pemkot sendiri ada imbauan nggak untuk mereka yang nantinya mereka merilis atau menerbitkan surat-surat pendukung seperti SKTM? Ini kan sudah rutin intensif dengan jadi tidak ada lagi pemalsuan. Insya Allah lah ya, walaupun sedang berproses, mudah-mudahan tahun ini diberhentikan praktek-praktek yang biasa negatif.